Menyusul perayaan tampuk kekuasaan ke tangan Presiden Soeharto, November 1967, diselenggarakanlah pertemuan antara para ekonomi baru dengan CEO korporasi multinasional di Swiss. Itulah Konferensi Jenewa Indonesia. Kronologisnya panjang. Konferensi Jenewa dimulai tahun 1949 yang melibatkan 169 negara. Hal itu diselenggarakan atas dasar utang. Indonesia berkonvensi tahun 1967 di Jenewa, Swiss. 3 hari di sana. Protokolnya disponsori oleh Team Life Corporation yang diakhiri dengan pembagian aset bumi pertiwi oleh Bapak Presiden Soeharto. Sejak tahun 1967, bulan November 1967 diadakan konferensi di Jenewa, diprakarsai dan dibiayai oleh Time Life Corporation. Mereka spesifik memberendel aset kekayaan Indonesia lantaran utang yang tak mampu dibayar. Pada waktu itu, tim ekonomi Indonesia dipimpin oleh Profesor Dr. Widjojo Nitisastro yang merupakan arsitek utama ekonomi Orde Baru sekaligus salah satu yang berjulukan The Berkeley Mafia. Lainnya adalah Bapak Ali Wardana, Bapak Sumitro Jojo Hadikusumo, Bapak Radius Prawiro, Muhammad Sadli, Emil Salim, Franseda, dan Bapak Subroto. Leadership korporasi yang bersangkutan diantaranya diwakili oleh perusahaan-perusahaan minyak milik Rockefeller dan sektor perbankan swasta Eropa milik Rothschild. Korporasi lainnya adalah General Motors, Imperial Chemical Industries, British Leyland, British American Tobacco, American Express, Siemens, Goodyear, The International Paper Corporation, US Steel, EC, Lehman Brothers, Cash Manhattan, dan Asian Development Bank. Counterpartnya itu Bank Dunia, IMF, Bank Pembangunan Asia, dan pengusaha-pengusaha besar raksasa di bawah pimpinan David Rockefeller. Itulah saat pertama kalinya tim ekonomi Indonesia ditekan oleh asing untuk menggelontorkan TKI dengan harga yang murah, akses cadangan sumber daya alam yang melimpah, dan area pasar yang luas. Kalau menyalahin orang kita, sebenarnya kurang tepat, sebab yang namanya diplomatik sudah pasti disetting. Ada skenarionya, ada pula goalnya. Gospel, Gold, and Glory. Hal itu sebenarnya sudah didokumentasikan oleh jurnalis terkenal asal Eropa, yakni John Pilger. Dia membuat film dokumenter yang berjudul The New Rules of World. Anda bisa akses di berbagai platform. Film itu menggambarkan bagaimana kekayaan alam Indonesia dipecah, dibagi-bagikan layaknya harta rampasan perang oleh perusahaan-perusahaan asing pasca jatuhnya bapak bangsa pertama, yakni Soekarno-Hatta. Modus seperti itulah penjajahan gaya baru. Padahal nggak perang fisik, tapi perang ekonomi, perang informasi alias globalisasi. Sama seperti insiden pengesahan Undang-Undang Federal Reserve oleh Presiden Woodrow Wilson, tragedi yang menjadikan Undang-Undang Sistem Perbankan Fed menjadi legal. Kejahatan pidana legislatif terburuk sepanjang sejarah. Itu bukan kesalahan presiden. Mereka bisa melakukan itu tepat saat Kongres sedang liburan, yakni Natal 1910. Tahun 1910 itu belum ada media online, telepon pun juga masih jarang. Oleh sebab itulah mereka mampu melakukannya. Dampaknya secara konteks seperti ini. Sistem moneter sebagian besar negara, termasuk Indonesia, berpatokan pada US dollar. Dengan persepsi, US dollar merupakan mata uang yang paling stabil. Faktanya, inflasi justru mencekik leher rakyat. Berbagai krisis keuangan dan krisis ekonomi terjadi, seperti Panic 1907 di AS, The Great Depression tahun 1929, krisis moneter Asia 1998, dan krisis ekonomi global pada tahun 2008 lalu. Krisis bisa terjadi akibat spekulatif pasar modal alias spekulan. Inilah korupnya sistem uang kertas, the global financial fraud. Jangan kira uang kertas itu di-backup dengan emas. Itu semua adalah surat utang tanpa jaminan alias bond. Jika sewaktu-waktu utang nggak bisa dibayar, aset negara lah jaminannya. Anda lihat saja perkembangan bunga per GDP, mustahil bisa ditutup. Oleh sebab itulah betapa pentingnya kembali kepada yang fitrah, emas dan perak alias dinar dan dirham. Karena suatu saat nilai mata uang kertas akan hancur. Uang didigitalkan, rakyat miskin akan semakin kesulitan. Pegang kata-kata saya. Utang itu tidak disebut loan, akan tetapi disebut bantuan, aid. Ya. Utang di dalam APBN tidak disebut utang luar negeri, tapi disebut pemasukan pembangunan. Dan itu tertulis. Ya. Selama 32 tahun tertulis seperti itu. Ya. Berdasarkan pekerjaan, saya adalah seorang pembaca pasar modal sejak tahun 2014. Waktu itu saya masih 18 tahun, belum begitu ngerti celahnya. Hingga saatnya saya sadar bahwa sistem seperti ini dibuat untuk memperkaya segelintir orang yang punya akses.
secara fair ada di anotasi berikut. Kembali ke topik pembahasan, bahwa saat pembagian aset Bumi Pertiwi itu, Freeport dapat emas di Papua Barat, Caltech dapat minyak Riau, Mobil Oil dapat gas Natuna, perusahaan-perusahaan lain dapat tanah area perhutanan, dan sejak saat itulah kebijakan pro-liberalisasi diterapkan, akses secara engineering dari diplomatik perusahaan-perusahaan elit. Dalangnya sebenarnya itu aja, si dewa pasokan minyak dunia, almarhum David Rockefeller, keluarga bankir terkemuka di Eropa, yakni Rothschild, sekaligus peran IMF dan The World Bank. Berikan justification atau pembenaran bahwa proyek itu sangat penting. Kalkulasikan untung yang sebesar-besarnya, bangkrutkan Indonesia setelah semua utang kembali kepada perusahaan-perusahaan Main, Bechtel, Halliburton, Stone and Webster, dan Brown and Root. Katakan bahwa proyek ini akan meningkatkan PDB. Buat pengusaha yang terkait senang dengan memberikan komisi, imbalan lain, dan kenikmatan-kenikmatan lain, antara lain fallback position. Kalau kesulitan di Indonesia akan ditampung di IMF, World Bank, dan sudah ada buktinya kan. Ya. Nah, kalau utang menjadi permanen dengan cari lubang tutup lubang, Indonesia akan menjadi target yang empuk kalau Amerika Serikat membutuhkan favors, termasuk basis-basis militer, suara PBB atau akses pada minyak, dan sumber daya alam lainnya. Yang mengatakan ini semua bukan saya. Yang mengatakan ini John Perkins dalam bukunya The Confessions of an Economic Hitman, ditambah Brad Jensen segala macam. Viva Republik Indonesia, salam people power.